Kalau saya bacanya malah terprotek ya, diproteksi pengusaha lokalnya. Kalau itu perpres-nya itu lewat, investasi yang berbasis modal besar, ya, multinasional corporate misalnya. corporate yang datang, kita bisa tergerus masyarakat kita. Saya akan bawa Kadin ini untuk bekerja mengembalikan marwah Kadin itu. Betul. Bali bangkit, Indonesia bangkit. Itu ya. Selamat sore pemirsa podcast Netizen Indonesia. Sore hari ini kita berjumpa kembali di acara obrolan warung kopi Asa Kopi Resto. Dan sore hari ini tidak seperti biasanya yang menampilkan beberapa tokoh hukum secara panel. Tetapi sore hari ini kita akan menampilkan satu sosok figur yang boleh dibilang merangkak karirnya from zero to hero. Ya. Beliau adalah Bapak Imade Ariandi, ya. Bapak Imade Ariandi, dan beliau juga menjadi salah satu pengurus dari Pemuda Pancasila, sebuah ormas yang cukup besar di Indonesia. Dan terakhir, beliau kemudian menjadi sosok politikus, memimpin dan menakodai DPD Golkar Klungkung selama 2 periode, gitu ya Pak Bli Ariandi. Kemudian hari ini, ya, beliau menakodai sebuah lembaga yang cukup strategis dalam pengembangan ekonomi dan industri, khususnya di Bali, yaitu Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri. Nah, ini menjadi menarik karena sebelumnya beliau dikenal, mohon maaf bisa dibilang berangkat dari dunia yang keras dari sisi fisik mungkin, tetapi kemudian dia sekarang harus mengasah otak untuk kemajuan Bali dalam menakodai Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bali. Baik, pemirsa, kita ingin bincang-bincang santai dengan Bapak atau Bli Imade Ariandi yang sudah hadir dengan kita pada sore hari ini. Baik, kita mulai saja obrolan kita santai saja, Bli Ariandi. Ini banyak memang pemirsa yang cukup terhipnotis dengan karir Bli Ariandi, ya, yang awalnya begitu lekat dengan, mohon maaf, mungkin agak dunia jalanan, kemudian keras dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang berada di satu puncak menjadi menakodai sebuah lembaga yang cukup strategis dalam pengembangan ekonomi. Terima kasih, ya. Obrolan warung kopi. Tiba-tiba saya diajak di telepon sama Mas Joko untuk ini, ya, saya kira artinya berbagi cerita ini, ya. Kan ini cerita obrolan kopi, ya, mungkin ada yang saya harus informasikan. Betul. Pada teman-teman atau masyarakat lainnya mungkin mengenai obrolan, terus mengenai cerita atau rumor. Betul. Kita ini tidak bisa terlepas dari hidup di Indonesia, bagian dari silaturahmi. Betul, ya. Kalau orang Jawa, saudara nyame dari Jawa, saudara kita di Jawa. Dan Bali ini daerah terbuka, ya. Siapa saja bisa. Mengenai saya dibilang keras, belum tentu keras. Cuman orang memperkirakan seperti di tatanan itu. Padahal setiap saya hadir di mana saja, saya selalu tidak pernah, bahkan mungkin, mohon maaf, saya belum pernah tuh berantem sampai ke ranah masuk kantor polisi di sini, belum pernah. Ya. Kelakuan saya masih baik dan tidak pernah. Tapi orang-orang mengatakan dulu, ya saya diamin aja. Untuk apa saya akan mengcounter hal-hal itu yang tidak produktif di mata saya. Dan saya meyakini suatu saat akan tahu apa yang sesungguhnya, apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya lakukan selama ini dengan sendirinya. Namun ke depan saya mempunyai sedikit
bagian dari keluarga, asal saya dari Kelungkung. Betul. Bapak orang tua saya memang politisi, bukan politisi andal, saya anggap itu politisi yang biasa saja. Mereka sempat hampir dari 82 sampai 97 beliau jadi DPRD di Kelungkung. Saya cuma geradak di pas country itu tidak ada jiwa ke sana. Cuman seorang pekerja iya. Tahun 90 saya berangkat sebagai pengusaha iya. Cuman karena saya di era itu saja saya dalam pola melaksanakan tugas saya sebagai pengusaha, saya pakai sistematis yang sangat strategis. Intinya, saya tidak harus kelihatan sebagai pengusaha setiap hari. Saya harus bersosialisasi. Betul. Tetapi kewajiban saya sebagai seorang pemimpin perusahaan di mana tetap berjalan dengan semestinya. Cuma teman-teman selalu melihat saya ada di satu tempat-tempat yang anggaplah tempat-tempat bermain kayak di Kuta ya, karena banyak teman. Saya kalau mau mencari peluang pada saat itu, sebelumnya saya pernah tinggal di Jakarta dari tahun 83 sampai tahun 90 saya tinggal di Jakarta, dan saya tidak kuat untuk melihat situasi Jakarta yang sudah saya dengan bekerja, kuliah, sambil bekerja di satu perusahaan nasional, swasta nasional. Saya pada saat itu saya sering menjadi, karena saya agak bisa berbahasa Inggris, pada saat itu masih jarang orang Jakarta berbahasa Inggris, saya menjadi manajer untuk sales manager ke Freeport malahan. Saya kerja di salah satu distributor ban zaman itu namanya PT Andipa ya, saya kerja biasa, saya luas begitu, saya biasa dengan dari Freeport ya, saya memberanikan diri majuan, saya mampu untuk ini ya, saya ditugaskan dan berhasil sampai tahun 90. Tapi saya katakan cerita-cerita yang saya dapat di sana pada saat itu, cerita-cerita pengusaha-pengusaha muda saat itu, mereka senang ke Bali. Udahlah kalau gitu saya tunggu dia di Bali saja suatu saat. Nah, itu dasar ceritanya. Nah, akhirnya berjalan ya saya bisa bergabung secara profesional, dan sampai sekarang hubungan saya tidak putus, masih ada berhubungan ya, sebatas silaturahmi atau kekerabatan gitu aja. Munas Kadin sendiri ya, kalau nggak salah bukan Munas, acara di Nusa Dua kemarin itu Rapimnas, dan itu juga animonya sangat positif, dan benar-benar saya melihat kepengurusan Kadin yang begitu solid saat itu, sehingga menggelar acara itu menjadi sukses banget. Nah kemudian, sekarang dalam proses itu Kadin kemarin sempat agak terpuruk ketika salah satu pimpinan atau nakodanya terjerat masalah hukum dan lain sebagainya. Sebetulnya dari sisi itu, apa sih yang menjadi visi Bli ketika menakodai Kadin sekarang ini? Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Itu. Apapun yang kita hadapi di depan, apapun kepercayaan yang diberikan oleh lingkungan dan teman-teman, kalau kita dengan tulus, bekerjanya dengan tidak terlalu melihat sesuatu atau istilahnya saya dapat apa ini ya saya kerjakan. Ya itulah, kalau saya dipercaya saya akan kerjakan. Ya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena saya senang dan bergaul sering di jalan, dan boleh dikatakan saya ramah dengan siapa saja, dan orang mengatakan pas pada saat ada apa umpamanya sesuatu yang ada kesan keras, saya ada di sana santai-santai aja, saya tidak ada masalah. Ya saya jadi banyak teman, saya komunikasi dengan teman-teman, ya teman-teman respect dan membantu, ya sudah ayo kita amankan ini program nasional semuanya. Ini kan perlu juga dipercaya, saya jalankan, dan saya juga berhasil dengan baik dan tidak ada hambatan yang berarti. Walaupun ada masih hal-hal yang sesuatu yang kecil. Terus mengenai Rapimnas, saya jadi ketua Kadin mengawali, karena tahun 92 itu saya jadi pengusaha dan tergabung dalam salah satu kepengurusan di HIPMI di eranya Pak Budar Maje, almarhum, yang terkenal ketua HIPMI zaman dulu, yang restoran ikan yang di Nusa Dua itu loh, Pak Wayan Budar Maje itu kan terkenal. Beliau ketuanya, saya ikut dalam
kepengurusan itu. Setelah itu di 92-94 ya, setelah itu saya dipercaya memegang sebuah proyek strategis di bidang properti di Surabaya. Itu hampir dari 94 sampai 2000, 6 tahun saya di Surabaya. Habis itu ya kembali lagi, ketemu Mas Joko, ketemu ini, saya akan menjalankan kayak air aja, saya jalankan usaha yang saya ini, trennya saat itu seperti apa. Malahan saya tidak ada beban, yang jadi beban sekarang adalah, ke depan ini, kondisi sekarang COVID ini, itu yang harus menjadi beban ke depan. Harus seperti apa untuk mengatasi, cepat-cepat harus keluar dari masalah situasi COVID ini. Terus mengenai di Kadin ya, kecelakaan karena ada yang ketuanya itu, terus teman-teman mungkin sebagian tim Jakarta, Kadin Pusat mempercayai saya untuk menjadi pengganti ketua umum PAW istilahnya. Jadi sisa waktu jabatan yang akan kurang lebih di angka 2 tahun kurang dikit. Itulah kami yang dipercaya. Jadi sebagai bukan PLT atau PAW ya, PJS kan. Jadi sebagai ketua umum itu pun prosesnya melalui pemilihan di seluruh rapat dewan pengurus lengkap. Ya. Ya itu yang memutuskan diberikan kepercayaan teman-teman. Ya udah saya aja katanya. Ya udah saya bila katakan terima kasih, dan saya akan membawakan ini dengan situasi yang seperti ini. Ya, saya akan bawa Kadin ini untuk bekerja mengembalikan marwah Kadin itu. Atau apa yang seharusnya ya. Melihat Kadin ini kan kalau kita baca dari undang-undangnya, beli juga sempat jadi pengurus Kadin di Badung kan, Kadin kan itu sesuai dengan Undang-Undang 1 nomor 87 induk organisasi yang membawahi 44, kalau di sekarang mungkin ada tambahan lagi 44 asosiasi di bawahnya. Asita, Gapensi, itu ada member sebagai anggota luar biasa Kadin. Nah, itu yang akan ini kalau ini tidak bisa dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang Kadin itu dibentuk, ya tidak ubahnya. Cuma di lain daerah Kadin itu sangat strategis, di Bali namanya tetap strategis, mungkin dipakai kepentingan kelompok itu tidak bisa dilakukan dengan cara begitu terus. Saya akan buka sekarang. Beli mengatakan bisa berjalan, berikan kepercayaan saya satu menjadi PAW antar ketua umum PAW antar waktu, habis itu dipercaya sebagai pelaksana ketua rumah Rapimnas di 2019. Nah sekarang mungkin dalam waktu dekat sedang saya berjuang untuk menjadi tuan rumah Munas dengan harapan Munas Kadin yang akan direncanakan dalam 2-3 bulan, mungkin 2 bulan ke depan ini. Kenapa? Saya mengusulkan diri, Kadin Bali mengusulkan diri bagaimana prosedurnya. Situasi Bali adalah sekarang minus 12,22%. Minus. Padahal di Bali pada sebelum kontraksinya sangat dalam. Nah, itu harus menjadi ini. Namun saya usulkan kalau toh terjadi di Bali, peserta Munas yang hadir dari seluruh Indonesia dan Jakarta itu saya usulkan udah bebas vaksin, dia sudah divaksin. Yang lainnya baru bisa menyusul. Pokoknya itu salah satu akan dikerjakan dengan ini. Terlebih ketua umum kami ada berita bahwa dipanggil presiden untuk mengusahakan vaksin gotong royong. Gotong royong itu adalah si penerima vaksin itu tetap tidak boleh bayar. Jadi yang akan bertanggung jawab untuk membayar itu adalah korporasinya. Jadi kalau mau menunggu sebagai masyarakat biasa ya menunggu antrean panjang. Antrean yang panjang dulu. Terus sebagai pengusaha situasi seperti itu tidak bisa harus kita menerima situasi seperti ini terus. Nah saya katakan ya udah kalau mau pilihannya seperti ini korporasi, dan itu tidak sama jenis vaksinnya dengan vaksin yang sudah berjalan dengan program negara atau pemerintah yang ada dengan vaksin mereknya berbeda, mungkin variannya ada 2 sampai 3 jenis. Nah, lanjut nih Bli, ini agak kondisional. Seperti tadi Bli katakan bahwa Bali ini mengalami kontraksi sampai minus 12,2 ya. Ini kalau sebuah negara kayaknya udah lambang krisis, kolap gitu ya. Nah, kemudian
ini kan menjadi satu tantangan tersendiri buat Kadin Bali. Terlebih mungkin member-member di bawah Kadin ini lebih banyak bergerak di bidang pariwisata kan gitu. Ada Asita, PHRI dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi action plan atau program kerja dari Kadin menghadapi situasi pandemi ini? Ya. Nah, karena ini menurut kita Bali ini sudah benar-benar diambang krisis, ya. Bahkan Pak Gub sendiri sudah mengajukan permohonan dana pemulihan soft loan. Iya, dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Bli, kira-kira? Situasinya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Ya. Kita harus hadapi. Sesuai moto Kadin, tabah, jujur, setia. Logonya pun dengan kapal layar yang ada ombaknya, ada dijepit dengan kuda, itu filosofinya sangat dalam sebetulnya. Betul, dan saya ingat betul ada satu kata-kata Bli yang ini, Bali bangkit, Indonesia bangkit. Nah itu. Jadi tabah, jujur, setia. Ya, situasi seperti ini kita harus tabah. Jujur melaksanakan tugas sehari-hari harus dengan kejujuran, dengan sungguh-sungguh. Setia, apa yang menjadi komitmen kita sebagai pengusaha itu yang harus dipertahankan. Itu kita lakukan terus, peluang demi peluang akan ada, update permasalahan. Sekarang kuncinya harus dengan vaksin, kemarin harus prokes ya. Prokes itu tetap terus berjalan. PPKM, pengertian PPKM tidak harus menutup semua. Tidak harus menutup semua. PPKM mandiri mungkin di kampung atau di gang ini ada yang masuk, mungkin gang ini aja di PPKM. Nah, itu lokalisir yang dilokalisir, nah, seperti itu. Jadi tidak akan seperti di medsos mengatakan PPKM makan apa. Ya betul, kalau di lock tidak boleh keluar, ya pemerintah harus mengeluarkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat itu bisa makan. Bisa makan, betul. Tapi ya mungkin karena terlalu lama ininya kondisi seperti ini mengakibatkan orang udah mulai ada rasa krisis. Itu juga kan namanya hak di medsos gratis, kan boleh-boleh saja. Tapi kan kami yang selalu mengetahui apa yang menjadi program atau kerja keras dari segala pemimpin dalam hal ini di Bali itu ada di provinsi ya, gubernurnya, ada wakil gubernurnya, ada sekdanya, ada semuanya. Kami pun sering dilibatkan dalam kelompok-kelompok FGD dan segala macam, bagaimana membawa Bali ini cepat keluar ya. Kadin sangat berperan dan sangat banyak memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Dan undang-undang makanya Kadin adalah mitra sejajar dari pemerintah daerah. Betul. Nah, orang-orang kadang-kadang kan tidak memahami Kadin itu dianggapnya seperti asosiasi apa, dianggapnya bersaing dengan itu sejajar. Sebetulnya kita ini induknya. Dan Kadin ini kepengurusan SK Kadin pusat, Kadin nasional, SK-nya ditandatangani langsung oleh presiden, karena dia basisnya undang-undang. Kalau asosiasi kan ada kesepakatan, ada aturannya, kita daftar buat di notaris, daftarkan, disahkan di Kumham. Kalau ini presiden langsung ada kehidupan dengan KONI, seperti itu. Terus apa tadi? Nah, ya ini agak menarik juga. Ada satu fenomena Bli berangkat dan dibesarkan serta memimpin organisasi kalau di partai itu Golkar ya. Tetapi masyarakat melihat begitu mesranya Bli dengan, mohon maaf, pimpinan daerah Pak Gub yang beda partai gitu. Nah, dalam kaitan apa itu kira-kira supaya ini bisa clear, masyarakat tidak mengalami mispersepsi atau salah paham dalam konteks ini, dalam kapasitas sebagai ketua Kadin kah atau seperti apa dalam posisi itu? Ketua partai saya sudah nggak lagi sekarang. Sudah nggak lagi ya? Sudah baru tahun lalu. Di Agustus sudah nggak. Saya lebih membawa fokus kepada organisasi profesi ini. Terus bagaimana? Ya profesionalisme yang kan. Tidak serta-merta baru saya ini beda partai. Visi dan misinya untuk membangun Bali di bidang ekonomi. Pak Gubernur melihat saya itu bisa diajak bergandeng, dan ternyata setelah Pak Gubernur beberapa kali bertemu, visinya persis sama. Untuk membangun daerah, ketahanan pangan, memberdayakan pengusaha lokal, UMKM. Dan jangan salah, kami memiliki visi
Namun seperti Logo Bali, kami yang sangat konsisten akan selalu menerapkan hal itu, keseimbangan, harus menjadi tuan rumah, alamnya harus diperhatikan, SDM-nya terbangun, infrastruktur terbangun, itu semua diseimbangkan. Yes, kami yang bisa membaca hal itu, bukan kami harus hal-hal ini kok sesuatu yang aneh. Visinya sama. Kalau artinya saya bisa membawa situasi, bisa membaca arah pembangunan pemerintah daerah Bali, karena Kadin sesuai undang-undang adalah mitra sejarah, saya harus bisa membaca dan dilihatnya udah tidak ada masalah. Jadi kan karena kerja keras, ketulusan untuk pengabdian terhadap Bali, bagaimana mengembalikan Bali, Bali adalah sebagai Bali bangkit, Indonesia bangkit. Itu dia. Siapa yang dari mana harus statement seperti itu? Bali itu adalah etalase internasional untuk Indonesia. Betul. Kalau di Bali dibiarkan terpuruk segala macam, dianggapnya Indonesia semua terpuruk. Bali masih jalan hal-hal lain. Nah, kenapa kelihatan terpuruk sampai 12,5%? Karena satu sektor di satu daerah di atas 55% dalam lampu kuning. Sektor pariwisata itu 56%. 56. Di atas 50% dalam lampu kuning. Manakala kita bergantung dengan satu sektor saja seperti ini yang kita alami, dia akan limbung. Nah, itu 56%, belum subsektor turunannya. Kan pariwisata kan banyak, turunannya ini turunannya. Nah, itu kalau dihitung-hitung hampir 85%, 86%. Yang memberikan apa istilahnya, yang tidak non pariwisata adalah ASN, TNI Polri. Ini BUMN dan BUMD yang ada di Bali, ya itu aja. Sisanya masih petani yang tidak ada kepentingan kaitan interaksinya ke kota, ya masih relatif 7-8% mampu. Kurang lebih ya di angka 15-16%. Jadi dengan turunannya udah di atas 80% loh. Gimana nggak limbung? Nah, tetapi kalau itu buka bordernya, makin lama pipitannya, mungkin ini teorinya makin lama kita dipipit, pentalannya ke atas, artinya recovery-nya kami memiliki pandangan spirit untuk recovery-nya itu masih optimis. Ya kalau kita hidup harus selalu optimis. Nah, saya minta pandangan Beli juga nih. Sebetulnya situasi pandemi ini seperti pengulangan yang lebih ekstrim dari pada saat kejadian bom Bali 1, ya Beli ya. Nah, pandangan Beli kira-kira, kenapa sih kita ini Bali masih tetap memprioritaskan pariwisata atau menjadikan pariwisata sebagai satu-satunya sektor yang harus dipacu begitu ya? Padahal sebetulnya kalau saja kejadian bom Bali 1, belajar dari kejadian bom Bali 1 kemudian dilakukan diversifikasi dan lain sebagainya, ya saya kurang tahu situasi hari ini mungkin tidak sampai minus 12,2% itu tadi. Menurut Beli gimana pandangan soal masalah ini? Kalau tidak bisa membandingkan apple to apple antara bom Bali 1, 2 dan ini. Kalau bom Bali hanya kita saja dan di Kuta saja. Itu gampang kok. Sebuah kebijakan dari sebuah kementerian saja udah bisa buat acara di sini, buat acara di Bali. Ayo istilahnya ada acara yang Bali yang untuk recovery Bali zaman itu sebentar kok, aspek 1-2 bulan. Memang 2 minggu itu dirasakan kaget karena pada saat itu kurvanya sedang di atas pariwisatanya. Ya, tapi 2-3 bulan selesai. Kalau sekarang ini beda. Seluruh negara global pandemi ini kita bisa menguasai, mengendalikan diri sendiri. Orang lain belum bisa datang ke sini. Itu dia karena pariwisata pintunya. Nah, kita harapannya kita akan membuka pintunya dengan catatan prokes, vaksin, free COVID corridor. Jadi yang mana istilahnya yang mana yang kita dahulukan untuk kita akan buka beriringan, semuanya airport. Pastikan di Nusa Dua beberapa hotel, mungkin Kuta, Sanur, sampai nanti destinasinya ditentukan kemana-mana saja. Nah, itu mereka itu sudah bebas vaksin. Nah, baru buka. Kalau kita buka pariwisata hari ini kita buka, besok udah datang. 3-6 bulan. Nah, maksud saya Beli, ada nggak arah orientasi kebijakan yang sekarang ini
mungkin Kadin juga bisa memberikan masukan ke pembuat kebijakan bahwa pariwisata itu tidak harus satu-satunya sebagai satu sektor yang menjadi menjadi anak emas. Misalnya sekarang orang baru ribut soal kembali ke pertanian, soal ketahanan pangan dan lain sebagainya di saat pandemi ini. Nah, kira-kira menurut Beli sebagai pimpinan Kadin sendiri bagaimana melihat ini fenomena ini? Pariwisata ya harus dibuka karena itu mesinnya, jantungnya. Kalau dia masih tutup ya nggak bisa apa. Paling kalau untuk urusan internal Bali, domestik Bali masih bisa dibuka. Kan saya kemarin beberapa saat yang lalu mengatakan mungkin hampir setahun yang lalu gerakan kembali ke desa. Gerakan kembali ke desa ya. Nah, sekarang gerakan kembali implementasinya kan semua pegawai hotel pada pulang kampung bekerja apa saja di desa. Akhirnya mereka bertanam cocok tanam. Akhirnya mereka lupa kebutuhan Bali untuk logistik saja. Kalau pada saat normal 4,2 plus 6 juta plus 9. Di angka 17 juta per tahun. Manusianya ada di Bali. 6 juta tamu asing, 9 domestik, sisanya masyarakat yang memang tinggal di sini dan masyarakat pendatang yang bekerja pada saat ada aktivitas. Sebagai contoh, supir truk datang membawa barang semua, terus akhirnya dia kerja di sini menetap menjadi itu. Nah itu kan ada 17 juta. Sekarang kan yang sisa 4,2 itu. Nah kalau itu terus teman-teman pada semua bikin sayur, akhirnya kan sayurnya nggak ada yang beli. Ya karena hotelnya masih tutup. Kan nggak mungkin. Waduh, diapakan ini call saya? Hotelnya masih ada tutup. Simbiosis di situ ya, ada relationship ya. Dan yang lebih tajam lagi adalah saya katakan berdosa Anda tinggal di desa hanya untuk memasak sesuatu, keluar ke warung membeli cabai. Nah, itu saya katakan Anda berkhianat terhadap ketahanan pangan. Kenapa? Di rumah-rumah dengan teknologi yang ada, apa sih susahnya menanam di belakang rumah? Itu hidroponik dan lain sebagainya. Kenapa harus belanja di desa pun di kampung tuh kurang terkecuali yang tidak bisa diproduksi di kampung. Garam, minyak pun masih bisa diproduksi. Kacang panjang gampang hal itu. Nah itu edukasi itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat pedesaan. Tahun 70-an Bali itu terkenal daerah sektor pertanian. Sekarang tidak lebih dari 14% mungkin turun. Terus kenapa 17 juta bisa diturunin? Karena datang dari Lombok, dari Sumbawa, dari Jawa Timur, bahkan dari Jawa Tengah. Buah-buahan kok ada di Bali ya? Bali adalah etalase. Mas lihat manggis, belum tentu manggis dari Bali. Dari Bali. Tapi Bali sudah membranding semuanya. Ke depan program dari pemerintah daerah Bali adalah menjadikan Bali adalah super hub-nya untuk pertanian. Nah itu maksud saya. Sebetulnya Bali bisa kan? Bisa. Menciptakan tadi sebagai pusat pertanian juga yang punya korelasi dengan pariwisata. Di tradingkan dia. Iya. Dengan kalau Kadin punya nggak arah program ke sana? Yang Beli programkan di Kadin? Kan tadi dibantu oleh 38 wakil ketua. Semua saya tugaskan untuk membuat paper seperti itu. Ada konstruksi, ada perbankan, ada segala macam, ada semuanya. Ada semua, udah lengkap ya, one stop shopping. Kan udah duluan, aktif di Kadin kan. Masa saya harus ngomong lagi? Baik, pemirsa, kita semakin menarik ya. Obrolan kita sore ini, kita break dulu untuk sesi pertama dan akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Ya, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjutkan lagi acara kita di sesi kedua ini. Ya, tadi kita sudah mulai mengkerucut pembicaraan kita tentang bagaimana Kadin Bali ikut berperan aktif dalam proses recovery akibat pandemi yang begitu dahsyat ini. Nah, saya lanjutkan pembicaraannya ke Beli Ariandi. Nah, Beli, tadi sudah sempat muncul itu soal program dari Kadin untuk memberdayakan UMKM dan lain sebagainya.
Ini ada fenomena yang cukup menarik saat ini, di mana pada saat pemerintah Bali memberdayakan soal UMKM di bidang miras, nah sekarang pemerintah itu mencabut lampiran soal investasi miras. Nah, bagaimana Bli melihat kejadian ini untuk khususnya soal apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur atau yang dipopulerkan oleh Pak Gubernur saat ini? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pembicaraannya mengenai perpres yang beberapa lampiran yang diambil lagi itu. Ya mungkin itu kan baru disosialisasikan, terus beberapa saat dikembalikan lagi. Tapi ada yang menarik dari statement dari Pak Menteri BKPM kemarin. Miras itu kan sudah terjadi tahun 31 sudah dikatakan sudah terjadi. Dan minuman keras itu kan sekarang hari ini masih kita lihat. Tapi arak yang sebagai minuman khas Bali itu kan tidak ada diperjualkan secara di etalasi langsung. Betul, ya. Tapi masyarakatnya hampir setiap hari ada yang minum arak. Gimana caranya? Itu kan bagian tradisi kearifan lokal. Melihat dari hal itu ada statement yang dikatakan itu kan mungkin juklak dan judicial lembarannya yang akan dikeluarkan oleh peraturan bukan BKPM itu perba ya peraturan badan penanaman itu kan akan keluar dalam kedudukan. Tetapi saya bisa menyimpulkan untuk kebutuhan UMKM dan kearifan lokal yang akan mengetahui tentang hal itu kan pemerintah daerah sendiri. Mungkin saya ada pemikiran, ya mungkin kalau ada rekomendasi ditujukan kepada Menteri BKPM untuk kepentingan ekspor. Kalau di industri dia harus bermitra dengan pengrajin-pengrajin. Itu kenapa? Itu kan tidak ada masalah. Loh, satu sisi ini kok lucu ya, 7 triliun loh, duit hanya 8% loh. Kontribusi minuman lokal itu dari cukainya. Sisanya kan yang kita minuman import ya. Import yang minuman import semua. Itu kecil sekali ya. Bisa kita manfaatkan untuk kepentingan negara. Oke, mungkin negara kita kan Pancasila, nggak ada masalah urusan itu. Artinya kalau pandangan Bli masih ada peluang harus ya. Menurut pandangan Bli, dengan dicabutnya Perpres 10 khususnya lampiran tentang investasi miras, itu untuk Bali sendiri seperti apa? Ini sebuah ancaman atau sebuah peluang justru yang bisa menguntungkan buat pengusaha-pengusaha lokal misalnya? Kalau saya bacanya malah terprotek ya, diproteksi pengusaha lokalnya. Kalau itu perpresnya itu lewat, investasi yang berbasis modal besar ya, multinasional corporate yang datang, kita bisa tergerus masyarakat kita. Kan dia lebih canggih, lebih kuat, lebih ada pasar dia kuasain, teknologi dia kuasain, permodalan dia kuasain. Dia kalau udah begini ya persis kayak Pergub kemarin. Kan ini kan tidak jalan. Tapi barang ini sebelumnya sudah ada izin-izin yang dimiliki oleh industri mikol, minuman beralkohol itu kan masih ada kok. Itu aja dilanjutkan kemitraannya. Apalagi kalau toh ada peluang untuk itu ya mungkin rekomendasinya bisa lewat Pak Gubernur ke BKPM. Badan Penanaman Modal, asal dia bisa kajian-kajian bisa dia membantu menjadi bapak angkat atau bermitra dengan pengrajin-pengrajin kita yang sudah turun-temurun kok. Itu bagian dari budaya. Dan asal alkohol itu baik sepanjang terkendali. Kan gitu. Ya kalau mabuk ya mungkin ada sesuatu terlalu personal mungkin dia lagi pusing kelewatan, ada teman yang ulang tahun ya itu sofa nggak ada masalah. Terus kembali kepada ini ya, saya melihat ini peluang untuk memprotek. Kita bisa ada memprotek apa yang menjadi kebiasaan masyarakat kita di Bali itu. Ini kan belum keluar peraturan teknisnya, petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis dari Pak Menteri BKPM Kepala BKPM. Oke. Nah, jadi sebetulnya itu ada hikmahnya juga ya buat Bali. Justru kalau kita kaji secara lebih mendalam itu ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan ini, Bli, ada nggak sih program Kadin di masa pandemi ini yang
punya korelasi dengan penanggulangan pandemi, khususnya investasi di bidang kesehatan ataupun kan orang sekarang ini spend money-nya banyak di kesehatan. Untuk kesehatan dalam keadaan susah pun pasti dicarikan, entah itu mengutang dan sebagainya. Nah, kira-kira pandangan Beli dari Kadin bagaimana nih? Itu soal modal dasar peluang. Ya. Ke depan kan dengan pengalaman pandemi yang ada ini kan di tahun 1918 kan ada namanya flu Spanyol ya. Ya itu kan mungkin teknologi dan informasi belum terlalu memadai pada saat itu kan sampai terjadi juga. Nah, sekarang kan seluruh ilmuwan, seluruh negara berlomba-lomba untuk bagaimana cara mengatasi itu. Tetapi cara mengatasi dengan cara apa? Ya dengan kesehatan. Ya. Jadi industri bidang kesehatan akan menjadi satu tren ke depannya ini. Nah, Bali kan sudah memiliki fasilitas di bidang pariwisata. Ya, kita rencanakan, Kadin sudah beberapa saat sedang mengadakan penjajakan dengan selalu dengan konjen Amerika yang ada di Surabaya. Bahkan tadi dari timnya Kadin ada dokter beberapa WKU bidang kesehatan dan dan timnya sudah mengadakan penjajakan hampir 4 kali kita webinar. Kita sudah mengadakan pertemuan dengan melalui webinar dengan asosiasi rumah sakit di Amerika. Harapannya sebelum pandemi saja spend masyarakat Indonesia budgetnya untuk kesehatan saja yang melakukan perawatan atau kesehatan ke luar negeri itu 8,2 miliar dolar, itu setara dengan hampir 120 triliun. Nah, itu tangkapannya sebuah peluang. Manakala kita bisa merubah tatanan dari sektor pariwisata dan propertinya, kita tambahkan dengan sektor kesehatan, kesehatan menjadikan sebuah program kayak medical tourism. Nah, harapannya kita kalau bisa mengambil 10-15% dari spend atau budget yang dibuat masyarakat atau saudara kita yang ada seluruh Indonesia untuk bepergian ke luar negeri untuk berobat, itu kurang lebih diangkat hampir 15 triliun. Saat ini fasilitas kesehatan di Bali yang memenuhi standar internasional ada itu sudah ada. Sudah ada, tapi kan kalau kita mau mengandalkan Bali menjadi destinasi untuk orang berobat kayak di Singapura misalnya, Mount Elizabeth seperti itu ya harus dipersiapkan lebih matang lagi ya. Kalau kita ke ranah itu ya mungkin teknologi dan trennya ya yang paling akhir, yang paling menjadi satu kelebihan untuk mereka yang untuk berpikiran ke memakai jasa medical tourism. Kami udah rencananya kalau mengambil kalau tidak salah udah ada 3 rumah sakit yang berkenan ada kesiapannya sebagai operator. Terus untuk bergabung untuk melaksanakan menjadi program kita. Bali hanya memberikan license-nya terus fasilitasnya. Nah, kalau selain dari domestik kemampuan pasar dalam negeri ke depan akan menjadi menarik orang sakit, mungkin ibunya sakit, mungkin istrinya ikut. Kalau yang sudah manula, mungkin anaknya juga ikut. Nah, itu kan apalagi Asia. Ada kemiripan kebiasaan mirip kita. Orang tuanya sakit, sampai menantunya pun akan menungguin kan. Nah, kalau udah di Bali kan fasilitas yang sakit akan menjadi ini. Tidak di sebuah rumah sakit yang tren gimana teknologi atau desain atau rumah sakit modern yang direncanakan sarana, kita panggil aja brand-brand rumah sakit yang bagus. Nah, itu akan memberikan nilai tambah. Bali itu akan menjadi memiliki competitive advantage terhadap Bali itu kami sandingkan tidak dengan provinsi lain walaupun Bali itu provinsi. Bali kita sandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand. Nah, ya tetangga kita dari Australia juga sudah ada komunikasi dengan timnya Kadin untuk melakukan apa yang harus dikerjakan, brand-brand apa yang harus dibuat, strategi apa ke depan tentang medical tourism yang harus kita rencanakan. Oke, bagus sekali itu ya soal medical tourism itu. Ini isu yang menurut saya ke depan itu bisa menjadi satu peluang baru di bidang tourism yang bidang kesehatan yang berkaitan dengan tourism. Nah, kalau ini sikap Kadin
terhadap situasi pandemi, di mana sekarang ini kan orang cukup dibatasi ruang geraknya dalam berusaha, khususnya dalam penerapan PPKM misalnya, dan sektor informal lah sebetulnya yang sekarang masih menggeliat menghidupi masyarakat Bali. Nah, Beli sendiri punya pandangan apa nih dengan pembatasan waktu operasional dan lain sebagainya? Nah, apakah ada satu sintesis dari tesis dan antitesis ini? Ada kepentingan ekonomi, kepentingan kesehatan, ya, prokes, tapi juga ada satu hal yang balance gitu. Gimana tuh menurut pandangan Beli? Ya, kita harus cermati dari satu, kedisiplinan masyarakat, kedua dari progres hasil perkembangan penanganan COVID yang ada di Bali. Diperkirakan Bali ya harus targetnya sesegera mungkin untuk berada di zona hijau. Nah, kalau itu sudah terjadi mengenai pembatasan ini, ya kita harus paham dong. Penyakit ini bukan kita aja korbannya, kita bisa menularkan ke teman, ke saudara, ke ini. Nah, itu proses kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu harus menjadi bagian dari prokes itu. Terus ya asal diatur jarak, umpamanya kalau udah lewat jam 9 mungkin take away aja udah. Kan enggak ada orang makan jam 10 baru makan. Ya itu kan artinya dengan situasi seperti ini ya mencari aktivitas yang lebih gitu. Kita harus menjaga jarak, menjaga kondisi kita, menjaga lingkungan kita. Kalau kita sering-sering begadang kan imun. COVID ini yang kalau imunnya kuat masih bisa kita bertahan. Banyak masyarakat yang belum divaksin, terkecuali ya umur kan yang yang di atas yang menentukan. Kita sendiri, saya sendiri, Mas sendiri, Beli sendiri juga suatu saat nggak tahu kita. Saya tiap hari kok minum multivitamin, buah-buahan, ya udah menjaga imunitas saya sendiri. Ciptakanlah edukasi, Kadin selalu membuat edukasi untuk menjaga herd immunity, jadi imunitas secara masif dan massal, di mana Pak, kalau itu sudah terjadi tinggal kedisiplinan. Jadi konsekuensi dari kedisiplinan jaga jarak, memperhatikan dan menghargai itu disiplin. Ya itu yang harus kita lakukan selain vaksin dan Nah, ini terakhir mungkin isu yang paling cukup bombastis ke depan adalah soal isu rencana adanya pertemuan para pemimpin dunia ini G20 yang sementara ini direncanakan akan dilakukan atau diadakan di Labuan Bajo ya. Nah, tapi saya juga mendengar bahwa sebetulnya Labuan Bajo belum tentu siap gitu. Nah, kira-kira menurut Beli sebaiknya bagaimana nih? Karena ini juga penting buat Bali dalam konteks itu gitu. Sepertinya keputusannya sudah dipindah ke Bali. Jadi kalau pertemuan KTT G20 itu orang kan melihat G20 kepentingannya pada saat seremonial dilakukan pembukaan pertemuan di antara pemimpin negara G20. Tapi sebelum G20 sebelum hari hanya itu 3 bulan sebelumnya kapasitas mulai dari orang teknisnya, tingkat di Kementerian Luar Negeri, tingkat menterinya, menteri teknis terkait apa yang harus dikembangkan, itu sudah 2-3 bulan sudah terjadi meeting-meeting sebelumnya mengawali udah meeting-meeting. Nah, kalau itu kalau itu G20 dan ini ya ribuan orang. Kira-kira dalam 2-3 bulan itu ya minimum udah 3.000 orang sampai 4.000 orang hadir. Belum medianya. Belum. Itu kan jadi akan menghidupkan penunjangnya. Mungkin itu harapan di Bali, jangan sampai ada perubahan. Terus kalau toh ini kita harus mendukung dengan cara apa? Masyarakatnya mendukung dengan cara ya kita harus disiplin. Tunjukkan kepada dunia dan pemerintah pusat dan dunia bahwa di Bali tren masyarakat disiplin dan kecenderungannya udah mulai turun. Sekarang mungkin 100 di bawah 200, sembuhnya selalu di atas 200. Nah, itu harus dipertahankan sehingga ke depan akan menjadi pemantik. Nah, pada saat itu kan di akhir tahun ini mungkin direncanakan, pada saat itu direncanakan vaksin sudah mungkin kalau di persentase di angka 30 sampai 40 sampai 50% lah. Nah, kalau udah itu yang akan sudah kena free COVID koridor itu ya daerah-daerah yang akan dibuka akan dilintasi untuk para wisatawan internasional itu akan menjadi apa istilahnya sudah aman, steril ya. Mungkin yang tidak dapat ini sekarang ini kan manula, lansia. Mungkin ke depan bulan depan mungkin di ajaran baru kita sudah offline acara mengajar itu tapi tetap dengan prokes.
Banyak, kalau tidak salah mungkin strateginya kalau kelasnya ada 30 mungkin yang setiap hari yang di atau jam yang sama mungkin hanya 15. Separohnya yang dia diajarin gurunya kan pakai itu. Nah, dan anak-anak yang paling terakhir sepertinya akan divaksin. Artinya secara umum Bali sudah siap menyongsong KTT G20 itu ya, Beli ya? Loh, kita kalau nggak siap kan nggak ada yang keluar hari ini. Betul. Hari ini kan kita keluar. Karena kita memiliki keyakinan mental sudah siap. Hanya perlu diedukasi bagaimana kedisiplinan, bagaimana arti sebuah prokes itu dimaknai dengan benar. Saya prokes begini, saya melindungi saya, bukan hanya saya akan melindungi sekitar. Betul. Sampai rumah, kalau saya tidak disiplin ketemu orang yang OTG, saya pulang ke rumah, saya akan menularkan anak sama istri. Dan pembantu pun sama istri pun akan kita edukasi. Harus disiplin. Kalau udah menyarankan udah disiplin, ditambah dengan sistem makanan, ya yang paling penting pikiran ibu-ibu ya artinya apa yang mereka perbuat untuk besok ya harus sudah siap. Kalau sampai urusan dapur itu juga ada ya ibunya keluarga itu juga akan turun kan gitu artinya. Ya, ini karena apa? Momentum KTT G20 ini menurut kita adalah momentum yang sangat penting sebagai dan sangat strategis dalam membangkitkan kembali industri pariwisata Bali ya. Dan inilah momentum pertamanya. Nah, kira-kira dalam kaitan itu Beli supaya ini semua bisa berjalan lancar, proses menuju ke arah pelaksanaan KTT G20 itu bisa berjalan lancar, apa yang bisa Beli sampaikan kepada para pengusaha, masyarakat Bali dan lain sebagainya dalam menjaga supaya event itu bisa terlaksana di Bali? Yang pertama berdoa, sebagai umat beragama kita harus berdoa dong. Cari pagi kita berpikir berdoa bagaimana keselamatan kita bisa dilindungi semuanya. Kedua, apa yang menjadi program dari pemerintah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita kembalikan kepada profesi dan kondisi masing-masing. Kalau bagi pengusaha kita carikan tetap berusaha. Apa yang harus sebagai pengusaha, peluang apa yang harus dikerjakan. Jangan berdiam diri dan merenung dan itu akan mengurangi tingkat imun kita. Tidak mungkin sebuah negara ada sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, tidak mungkin negara itu akan mencelakakan masyarakatnya. Dan jika keputusan itu dilaksanakan, tidak mungkin bisa merasakan membuat orang senang. Keputusan ini juga ada berdampak terhadap kepentingan-kepentingan yang kecil, tetapi sebuah keputusan itu akan dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, itu akan bisa istilahnya dengan bisa menyenangkan orang semua, membuat orang senang semua, itu tidak mungkin. Prinsipnya negara tidak akan mencelakakan masyarakatnya. Dan itu adalah seorang pemimpin tidak mungkin dia akan berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan sumpahnya mereka sebagai pejabat itu sendiri, pemimpin itu sendiri. Dan terakhir nih, apa yang bisa Beli sampaikan agar kalangan entrepreneurship, kalangan pengusaha tetap optimis bahwa badai pasti berlalu ke depan. Nah, untuk pengusaha khususnya Beli, karena Beli di Kadin gitu kan. Dalam situasi pandemi ini semua orang kalau tidak ada influencer yang menguatkan mental dan lain sebagainya, semua lagi sakit. Nah, bagaimana bisa membangun optimisme itu Beli? Kita banyak berkomunikasi, terbuka terhadap informasi, banyak berpikir positif, peluang itu ada, geluti apa yang kita profesi yang kita lakukan, dan semua akan berjalan dengan baik. Ikuti dengan cara kerja keras. Ya sudah begitu aja, sangat simpel. Kita harus positive thinking. Apa yang harus dilakukan? Umpamanya kayak pengusaha, oke. Saya ini jatuh tempo, saya tidak bisa sudah zero income. Kita datang aja ke bank, Pak, situasi seperti ini mau diapakan? Sesuai dengan peraturan dari presiden seperti ini, OJK seperti ini, gimana penangguhannya? Jalanin aja sudah. Positif thinking jalanin, mereka akan terbuka. Kan bukan kesalahan sebuah pemimpin, bukan kesalahan ada sebuah keadaan ekonomi krisis. Ini kesalahan karena ada COVID, tatanan dan semua negara yang ada di dunia juga bermasalah. Amerika sendiri yang negara super maju itu, Cina sendiri juga super maju itu masih juga bermasalah. Sekarang di Chicago terakhir sudah mulai bergeliat ekonominya karena kan mereka pemerintah sudah melaksanakan vaksin. Kita jangan salah, Indonesia melaksanakan vaksin itu 10 besar loh. Ada satu negara yang satu orang pun belum ada divaksin dan dia belum ada program dia mendapatkan vaksin. Kita sudah ada schedule-nya. Itu yang kita tunggu sambil menjaga pikiran,
bagaimana aktivitas kantor itu, kewajiban-kewajiban itu harus jangan kita menjadi beban, kita harus diselesaikan dengan cara yang sungguh-sungguh. Ya. Baik, pemirsa podcast Netizen Indonesia, itulah akhir bincang-bincang kita dengan Bli Ariandi, ya, di mana beliau sekarang menakodai satu lembaga yang cukup strategis dalam pengembangan ekonomi dan pemulihan Bali bangkit, Indonesia bangkit, ya. Mudah-mudahan apalagi di era COVID. Apalagi di era COVID, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sore hari ini bisa bermanfaat dan memberi motivasi pada kita semua bahwa situasi badai pasti berlalu dan ekonomi pasti bangkit. Bali pasti bangkit, Indonesia pasti bangkit. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Bli Ariandi atas kehadirannya dan atas segala motivasinya. Terima kasih. Salam ketemu di acara podcast minggu depan.